Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Marsha Destiana dengan NIM 24400767991 dari jurusan Teknik Industri BINUS University. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil karya digital content dengan tema health yang berjudul Anthropometric Measurements for Designing an Optimum Work System. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait objektif dari materi pada kali ini. Yang pertama yaitu dapat mengukur dan juga mengumpulkan data antropometri. Yang kedua untuk mempelajari cara menggunakan berbagai alat pengukuran antropometri. Yang ketiga untuk memahami keterbatasan dan kelebihan antropometri manusia dalam merancang suatu sistem kerja yang optimal. Yang keempat, untuk menerapkan prinsip sistem terintegrasi manusia dalam merancang sistem kerja yang optimal. Dan yang terakhir, untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem kerja untuk memperbaiki sistem kerja di masa yang akan datang. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi utama, kita akan mempelajari dulu definisi dari ergonomi. Nah, apa itu ergonomi? Jadi, ergonomi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan juga lingkungan dengan tujuan untuk memastikan desain dari tempat kerja, alat kerja, dan sistem lain mempertimbangkan karakteristik dari pekerja itu sendiri. Nah, hal ini itu tujuannya untuk mengoptimalkan kenyamanan, efisiensi, keselamatan, dan juga kinerja di lingkungan kerja. Nah, selain itu juga, ergonomi meliputi berbagai aspek seperti desain kursi, atau seperti pengaturan alat kerja, lalu juga interface pengguna, dan lain-lain. Nah, prinsip-prinsip ergonomi tersebut digunakan untuk mengurangi adanya risiko cedera atau gangguan muskuloskeletal. Selain itu, ergonomi juga ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan kualitas dari pekerjaan. Oke, selanjutnya apa itu antropometri? Jadi antropometri ini dibagi menjadi antropos yang berarti tubuh dan juga metros yang berarti pengukuran. Nah, antropometri ini merupakan studi tentang pengukuran dimensi dari tubuh manusia. Antropometri ini juga merupakan salah satu cabang ilmu dari ergonomi untuk mempelajari pengukuran dimensi fisik dan juga proporsi dari tubuh manusia, seperti pengukuran tinggi badan, terus juga ada panjang lengan, lebar bahu, dan juga dimensi tubuh lainnya. Nah, antropometri dan ergonomi ini saling berkaitan. Jadi antropometri memberikan data tentang pengukuran atau dimensi fisik, dan ergonomi itu untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Jadinya kalau kombinasi antara ergonomi dan antropometri ini memungkinkan untuk menciptakan produk dan lingkungan kerja dengan mempertimbangkan variasi dari dimensi fisik manusia, sehingga dapat meningkatkan kinerja keseluruhan. Oke, selanjutnya saya akan memberikan terdapat 3 contoh case atau kasus yang melibatkan penerapan prinsip ergonomi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi dari case pertama kita bisa melihat ada seorang pekerja konstruksi yang sedang berusaha untuk mengangkat sebuah karung semen. Nah, tapi untuk pengangkatannya itu awalnya dia tidak menggunakan alat bantu sehingga memunculkan adanya potensi cedera pada bagian punggung. Nah, oleh karena itu supervisor atau atasan dari pekerja tersebut menyarankan agar dapat mengangkut karung semen tersebut dengan menggunakan alat bantu, yaitu kalau kita lihat di videonya itu berupa dorongan. Nah, tujuannya itu agar dapat mengurangi terjadinya risiko cedera pada punggung si pekerja tersebut. Oke, sekarang kita masuk untuk case keduanya.
Oke, untuk case kedua ini kita bisa lihat dari video terdapat beberapa karyawan kantor yang sedang melakukan pekerjaan tanpa memperhatikan posisi duduknya. Nah, dari posisi duduk tersebut, produktivitas pekerja itu mengalami penurunan, sehingga berdampak juga terhadap perkembangan dari perusahaan. Oleh karena itu, ada salah satu karyawan yang melakukan perbaikan pada permasalahan tersebut dari hal terkecil, yaitu dengan melakukan perbaikan postur duduk serta alat kerja. Nah, alat kerjanya itu apa? Tadi kita bisa lihat memperbaiki kursi yang sebelumnya kursinya mungkin tidak bisa di-adjust atau tidak bisa diatur ketinggiannya dengan si pekerja tersebut, diperbaiki menjadi kursi yang lebih ergonomis. Nah, alhasil dari beberapa perkembangan atau perbaikan tersebut, karyawan menjadi lebih produktif terhadap pekerjaannya karena kelelahan mental dan juga fisik yang terjadi itu dikurangi, sehingga produktivitas perusahaan juga semakin meningkat. Sekarang kita masuk ke case ketiga. Baik, untuk case ketiga ini kurang lebih mirip dengan untuk yang case pertama, yaitu ada seseorang yang mengangkat pasien tanpa alat bantu. Akibatnya orang yang ingin mengangkat pasien tersebut terkena cedera juga. Nah, oleh karena itu dari ketiga kasus ini kita dapat mempelajari bahwa alat bantu atau alat kerja yang ergonomis itu sangat penting untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk menghindari kejadian seperti cedera atau juga penurunan produktivitas. Oke, nextnya. Oke, ini merupakan salah satu contoh posisi supir mobil yang ergonomis. Nah, di sini dapat dilihat bahwa orang tersebut mempertimbangkan dari jarak kepala ke atap mobil, lalu dari jarak mata ke pandangan luar jendela, dan juga jangkauan tangan kepada setir mobil. Nah, di sini juga bisa dilihat dari posisi duduknya juga sudah sesuai dengan prinsip ergonomi. Oke, selanjutnya, kapan saja kita harus menggunakan prinsip antropometri? Yang pertama itu saat kita melakukan pendesainan atau perancangan workplace atau lingkungan kerja dan juga workstation. Lalu yang kedua itu untuk mendesain atau merancang equipment atau barang-barang yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya, apa kegunaan dari antropometri sendiri? Jadi yang pertama itu ada mengurangi tingkat kelelahan atau fatigue level.
Yang kedua ada meningkatkan performa operator, dan yang ketiga ada meminimalkan terjadinya risiko cedera. Oke, untuk selanjutnya ada variabilitas data yang dapat mempengaruhi perbedaan antropometri dari satu orang dengan orang lainnya. Yang pertama itu ada main factor yang dipengaruhi oleh age atau usia. Nah, ini itu maksudnya apa? Jadi, misalkan tubuh orang dewasa itu ukurannya akan berbeda dengan tubuh anak-anak. Lalu juga di sini dapat dipengaruhi oleh gender dan juga etnis, atau contohnya seperti ukuran tubuh orang barat itu cenderung lebih besar dibandingkan tubuh orang Asia. Lalu di sini juga dapat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan. Lalu untuk faktor lainnya itu dapat dipengaruhi oleh disabilitas, kehamilan, dan juga lebar pakaian yang digunakan oleh seseorang. Selanjutnya ada 3 desain prinsipal atau prinsipal perancangan pada antropometri. Yang pertama yaitu prinsipal atau prinsip perancangan berdasarkan dengan ekstrim. Nah, ekstrim ini dibagi menjadi 2, ada ekstrim maksimum dan juga ekstrim minimum. Yang kedua yaitu prinsipal dengan menggunakan adjust atau dapat diatur, ukurannya sesuai dengan penggunanya. Yang ketiga itu adalah prinsipal design atau prinsip perancangan berdasarkan ukuran rata-rata penggunanya. Oke, ini ada beberapa contoh untuk prinsip perancangan dengan menggunakan ekstrim. Di sini contohnya ada pedal gas pada mobil. Nah, pedal ini kita menggunakan ekstrim minimum dikarenakan agar orang yang bertubuh pendek atau lebih kecil itu dapat meraih pedal, begitu pula dengan orang yang bertubuh tinggi. Nah, tapi kalau misalkan pedal ini kita menggunakan ekstrim maksimum, maka dikhawatirkan orang yang bertubuh lebih kecil itu kesulitan untuk meraih pedal mobil tersebut. Lalu yang kedua itu ada pintu. Nah, pintu ini kita menggunakan ekstrim maksimum dikarenakan agar orang yang bertubuh kecil atau bertubuh pendek itu dapat melewati pintu, begitu pula dengan orang yang bertubuh lebih tinggi, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah prinsip perancangan dengan menggunakan adjust. Nah, jadi di sini ada car seat dan juga ada suitcase grip atau pegangan koper. Nah, kedua benda ini memiliki sedikit kemiripan, yaitu ketinggian atau kemiringan itu bisa diatur sesuai dengan proporsi tubuh penggunanya. Contohnya car seat itu bisa dimaju dan mundurkan, jadi menyesuaikan dengan punggung penggunanya. Begitu pula dengan pegangan koper. Pegangan koper ini ketinggiannya dapat diatur menyesuaikan dengan tinggi tubuh penggunanya juga. Oke, yang terakhir itu ada prinsip desain dengan menggunakan average atau rata-rata. Ini bisa kita temukan di kursi, meja, dan juga handle untuk pintu. Nah, ini menggunakan rata-rata tubuh manusia, baik yang pendek dan juga yang tinggi. Selanjutnya itu ada persentil. Nah, nanti persentil ini nantinya akan kita gunakan untuk menunjukkan kira-kira kita akan menggunakan ukuran berapa untuk produk inovasi yang akan kita buat atau barang yang akan kita buat juga. Selanjutnya ini ada contoh ilustrasi untuk pengukuran dimensi tubuh. Nah, misalkan kita di sini bisa lihat di nomor 26. Nah, 26 ini kita bisa lihat jarak pundak seseorang dari pundak kiri ke kanan, nanti itu diukur. Begitu pula dengan yang lainnya. Contohnya di sini ada nomor 19. Nah, 19 ini berarti jarak dari bahu ke ujung jari, seperti itu. Di sini juga bisa dilihat contohnya 18, berarti posisi tubuh seseorang saat mengangkat tangan dari ujung jari sampai dengan ujung jari kaki. Untuk yang selanjutnya kurang lebih sama, tapi di sini adalah pengukuran dimensi tangan. Contohnya nomor 7 ini dari panjang kelingking, dari ujung kelingking sampai dengan pangkal yang mendekati tangan. Begitu pula nomor 6, 5, 4, dan seterusnya, menyesuaikan dengan dimensi yang tertera pada ilustrasi gambar.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke beberapa formula atau rumus yang digunakan dalam materi kali ini. Jadi memudahkan rekan-rekan sekalian apabila ingin melakukan pengukuran juga dan ingin menemukan kira-kira ukuran apa sih yang tepat untuk rekan-rekan semuanya. Nah, di sini pertama-tama ada rumus min atau rata-rata. Nah, rata-rata ini seperti biasanya, jadi jumlah dari keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini contohnya dari A sampai E, dari 160, 159, dan seterusnya, ditambahkan dibagi 5, banyaknya data, menghasilkan 166. Oke, selanjutnya adalah untuk mengukur standar deviasi. Jadi standar deviasi ini untuk mengukur seberapa menyimpang data yang telah kita peroleh. Nah, untuk rumusnya sendiri ada akar dari data pertama dikurangi dengan rata-rata dipangkatkan 2 dibagi dengan jumlah data dikurangi 1. Nah, ini contohnya tadi kita mendapati ada 160 dikurangi dengan 166 dipangkatkan 2 dibagi dengan 5 dikurang 1, yaitu 4. Nah, di sini menghasilkan standar deviasi sama dengan 6,2. Oh, mohon maaf, ralat sebelumnya, SI ini bukan angka pertama, tapi angka ke I, menyesuaikan dengan data yang tersedia. Oke, untuk yang terakhir itu ada rumus persentil. Jadi nanti di sini kita dapat menemukan persentil 1 itu berapa sampai dengan persentil 99. Nah, di mana persentil 1 ini merupakan yang paling kecil, yang 99 itu paling besar, dan 50 ini persentil untuk rata-rata. Nah, di sini rumusnya juga bervariasi. Misalkan contohnya di persentil 95 ini ada rata-rata ditambahkan dengan standar deviasi dikali dengan 1,645. Nah, contohnya misalkan kita ingin mencari persentil ke 95, berarti kita tinggal masukkan saja yang telah kita dapatkan tadi. Nah, tadi itu kita mendapatkan rata-rata 166 dengan standar deviasi 6,2. Nah, oleh karena itu, berarti 6,2 dikalikan dulu dengan 1,645 ditambahkan dengan rata-rata, sehingga dapat menghasilkan nilai 176,2 cm. Nah, berarti persentil keseluruhan dari persentil 95 itu sama dengan 176,2 cm. Oke, demikian untuk materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang telah saya gunakan. Terima kasih. Berikut ini ada referensinya juga. Sampai jumpa.